Perkenalkan, selamat sore, nama saya Ruben Suhadi Pasaribu, peserta latihan dasar CPNS Angkatan Pertama Kelompok 3 tahun 2025 di BPPK Ciloto. Hari ini saya bersama Sekretaris Jurusan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta Satu jurusan Kesehatan Gigi akan membahas terkait bagaimana perkembangan ataupun inovasi-inovasi yang ada di jurusan Kesehatan Gigi sebagai bentuk terhadap perkembangan di masyarakat sekarang sehingga bisa menghasilkan para lulusan-lulusan terapis gigi yang kompeten dan memiliki eh, skill atau kemampuan yang bisa digunakan di masyarakat. Di sini sudah hadir Bapak Teddy selaku Sekretaris Jurusan. Selamat sore, Pak. Sore, Mas Ruben. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semangat untuk mengikuti Latsar. Baik, terima kasih kepada Bapak Teddy. Jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Pak, terkait jurusan kesehatan gigi sendiri sama mungkin secara holistik atau secara umum terkait Poltekkes Jakarta Satu. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya mau bertanya terkait sudah berapa lama kira-kira Bapak bekerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta Satu? Baik, kalau sudah bekerja, saya bekerja itu di Poltekkes Jakarta Satu itu dari tahun 2011. Artinya sampai saat ini kurang lebih 12 sampai 13 tahunan ya, begitu kan. Sudah bekerja di Poltekkes Jakarta Satu khususnya di jurusan kesehatan gigi, begitu. Untuk diamanahi sebagai sekretaris jurusan, begitu. Saya mulai menjadi sekretaris jurusan itu dari bulan Juli 2024 sampai saat ini, begitu. Berarti sudah lumayan lama ya, Pak, cukup lama ya bekerja di Poltekkes ya, Pak ya. Alhamdulillah sudah lama, begitu kan. Sebagai posisi sih sudah apa namanya dicoba gitu. Saya mulai dari itu masuk sebagai golongan 2C karena masuk sebagai instruktur klinikal gitu kan, pembimbing mahasiswa di klinik begitu kan. Kita mengikuti kuliah lagi sarjana terapan sampai ke magister terapan begitu. Kemudian beralih fungsi menjadi dosen dan alhamdulillah pada 2024 diberikan amanah sebagai sekretaris jurusan begitu. Oke, baik mungkin yang mau saya tanyakan kan kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak poltekkes-poltekkes yang memiliki jurusan kesehatan gigi. Nah, untuk poltekkes kesehatan Kemenkes Jakarta sendiri, untuk jurusan kesehatan giginya, kira-kira upaya apa saja atau inovasi yang telah dilakukan oleh jurusan untuk meningkatkan daya tarik dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di bidang kesehatan gigi sehingga orang-orang memilih Poltekkes Kemenkes Jakarta Satu sebagai pilihan untuk membelajar, gitu Pak. Nah, kalau inovasi mungkin banyak ya. Mungkin kita tentu saja dari segi kurikulum juga begitu kan. Pasti mengikuti perkembangan di mana kurikulum kita begitu review kurikulum kita selalu bertahap minimal 2 tahun selalu melakukan review kurikulum begitu kan. Kemudian inovasi-inovasi proses pembelajaran pun kita sudah apa namanya sudah mencoba memberikan apa menggunakan beberapa teknologi terkini, misalkan dengan apa namanya virtual apa reality di saat dulu pada pada pandemi COVID kita satu-satunya bahkan yang bisa menciptakan begitu kan jurusan kesehatan gigi se Indonesia yang memiliki apa namanya ruangan tekanan negatif. Jadi pada saat pandemi COVID pun kita dulu pun masih bisa melakukan praktek secara langsung dan alhamdulillah begitu kan. Kita sebagai jurusan kesehatan gigi Indonesia pertama yang memiliki itu begitu kan. Itu bagian dari apa begitu. Itu bagian dari untuk meningkatkan apa namanya menjaga animo masyarakat begitu kan. Tentu saja kenapa itu bisa dilakukan karena yang pertama begitu kan Jakarta itu ada kompetitor apa namanya prodi yang sama begitu sehingga kita harus bersaing dengan apa namanya yang lebih mengutamakan inovasi begitu. Nah, kemudian begitu kan di Jakarta sendiri begitu kan apa namanya peluang apa namanya masuk Poltekkes itu sangat ketat ya begitu kan. Kita apa namanya kapasitas kita terbatas begitu kan. Tapi di beberapa tahun ini, begitu karena tuntutan masyarakat, apa namanya dari fasilitas pelayanan kesehatan sangat tinggi, begitu kan. Awalnya kita hanya pada tahun 2020
2021 mahasiswa-mahasiswa kita hanya satu kelas, yang terdiri maksimal adalah 40 gitu. Tetapi mulai dari tahun 2022 kita sudah mencoba paralel dua kelas. Tahun 2023 kita ada tiga kelas, bahkan 2024 itu kita ada satu angkatan masuk itu mahasiswa baru ada empat kelas, artinya hampir lebih dari 160 mahasiswa. Artinya apa? Nah itu untuk menjaga apa namanya pasar kemudian animo begitu kan. Karena apa? Meningkatkan kapasitas itu kita barengi dengan inovasi yang ada baik dari proses pembelajaran, sarana praktikum, metode praktikum dan lain sebagainya. Kemudian adalah kita juga untuk pemenuhan tenaga terapis gigi dan mulut. Kita ketahui bersama begitu kan kebutuhan tenaga terapis gigi dan mulut itu dari organisasi profesi itu masih sangat tinggi, gapnya masih terlampau jauh gitu kan untuk menciptakan terapis gigi itu masih kekurangan begitu sepengetahuan kami begitu kekurangan sekitar 40 ribuan lebih begitu terapis gigi untuk pemenuhan SDM skala nasional. Sedangkan di Indonesia begitu kan Poltekkes sendiri yang memiliki gigi itu hanya ada 18 Poltekkes dan disupport oleh 5 kampus swasta gitu di luar Poltekkes begitu. Jadi sampai saat ini apa namanya dengan inovasi-inovasi itu bisa terlihat gitu dari apa namanya eh, yang kita bangun begitu. Dari animo sangat meningkat gitu, permintaan pasar juga sangat banyak begitu kan, bahkan yang terakhir adalah bagaimana untuk menciptakan mahasiswa walaupun kapasitas sekarang sudah lumayan banyak, kita mencoba terobosan-terobosan dengan misalkan mencarikan begitu dari mana adalah beasiswa-beasiswa non institusi gitu dari pihak luar. Misalkan ada juga beasiswa bagi mahasiswa full pendidikan penuh gitu kan dari misalkan dari apa namanya eh, dental klinik begitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau dibiayai, mau disekolahkan oleh dental klinik itu free ditanggung oleh dental klinik begitu kan. Tentu saja ada mekanisme seleksi dan lain sebagainya begitu. Itu juga bagian dari terobosan kita supaya apa mahasiswa masuk begitu kan apa namanya bisa lebih nyaman setelah lulus, selama proses pendidikan bisa dibiayai, setelah lulus sudah langsung direkrut begitu, mungkin itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Jadi berarti kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima di Poltekkes sebagai salah satu cara untuk menghadapi pasar yang semakin tinggi. Nah, di sini kalau untuk terlihat peningkatan mahasiswa, kira-kira bagaimana eh, langkah yang diberikan oleh jurusan kesehatan gigi sendiri untuk menjaga kualitas pendidikan tersebut, kemudian praktek klinik dan layanan akademik agar tetap unggul bersaing dengan jurusan serupa dengan terjadinya peningkatan kapasitas mahasiswa yang semakin besar setiap tahunnya, Pak. Nah, bagaimana menjaga kualitas pasti tentu saja kami di perguruan tinggi kan pasti tunduk patuh terhadap standar pendidikan tinggi begitu. Kami mempunyai penjaminan mutu tersendiri, baik standar minimal pendidikan, pengabdian masyarakat maupun penelitian begitu kan. Tentu saja mencakup itu semua begitu untuk menjaga klinik begitu kan. Kami selalu berupaya begitu kan apa namanya eh, apa namanya memberikan layanan laboratorium yang terbaik, bahkan ada inovasi-inovasi terbaru begitu kan terkait dengan layanan laboratorium begitu. Pengelolaan laboratorium di kami sudah full semua berbasis digital, mulai dari SOP, penggunaan alat, peminjaman alat dan lain sebagainya gitu, sehingga memudahkan teman-teman mahasiswa saat menggunakan klinik atau di preklinik begitu kan mereka sudah apa namanya lebih nyaman, lebih gampang dan lebih mudah begitu kan. Kemudian bagi layanan akademik sendiri begitu kan kami apa namanya menggunakan sistem apa ya apa kami mempunyai apa ya kontrak kerja atau semacam perjanjian begitu. Jadi batasan minimal layanan akademik itu ke mahasiswa tidak lebih dari maksimal 2 hari. Misalkan teman-teman mahasiswa mencari pasien
misalkan begitu kan, karena tuntutan kita adalah praktek klinis, ada praktek klinis gitu, misalkan membutuhkan pasien, ada surat menyurat dan seterusnya, begitu itu kita bisa selesaikan maksimal janji layanan lah, janji layanan kepada mahasiswa itu maksimal 2 hari harus sudah selesai gitu, dan itu termonitoring begitu. Kurang lebih itu. Kemudian untuk meningkatkan apa namanya segala skill kemampuan mahasiswa begitu, tentu saja terapis gigi dan mulut, kita sebagai pendidik begitu di institusi pendidikan yang menghasilkan terapis gigi dan mulut, kompetensi terapis gigi dan mulut itu kan tidak hanya memiliki apa promotif, preventif dan kuratif terbatas begitu kan, dan sebagai dental asisten. Nah, kami mulai dari tahun 2023 begitu kan. Nah, kami sudah mencoba inovasi baru begitu kan, terkait dengan praktek-praktek melibatkan pihak apa namanya private sektor gitu kan. Selama ini kan government begitu, puskesmas, rumah sakit. Namun tak kalah bagus itu adalah apa namanya di sektor swasta, di dental klinik gitu kan. Kita bekerja sama dengan Audi Dental, bekerja sama dengan apa namanya Oren Dental, Satu Dental, dan banyak klinik begitu. Dan itu bisa tersebar di seluruh Jabodetabek. Nah, itu untuk mengasah kemampuan, terutama kompetensi kita sebagai dental asisten itu jauh lebih hebat. Apalagi di dental klinik, misalkan seperti Audi Dental itu full spesialistik. Mungkin itu ciri khas kita begitu, kemampuan selain promotif begitu, Pak, preventif, kuratif. Nah, plusnya juga adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan begitu kan asistensi yang sangat luar biasa dibandingkan mungkin institusi lainnya yang tidak dimiliki begitu, karena wahana praktik kita sangat luar biasa, begitu banyak, begitu sebarannya, begitu baik puskesmas di DKI, Jakarta, di Depok, di Tangerang Selatan, bahkan di Bekasi begitu. Nah, dengan kemampuan-kemampuan apa praktik begitu kan, harapan kami begitu kan, setelah lulus itu mahasiswa apa namanya sudah siap begitu, sehingga alhamdulillah serapan lulusan mahasiswa kami sampai saat ini pun begitu hampir by order. Artinya apa? Sebelum lulus mahasiswa sudah di order gitu. Jadi banyak permintaan kepada kami begitu, bahkan artinya eh, sebelum wisuda mahasiswa kami hampir udah sold out begitu. Menarik ya Pak. Berarti memang sangat-sangat dijaga kualitas dari mahasiswa, lulusan mahasiswanya Pak. Nah, untuk selain terkait tadi ada kerjasama dengan pihak-pihak yang private sektor, kira-kira dari Poltekkes Jakarta Selatan sendiri untuk khusus di jurusan kesehatan gigi, apakah ada standar minimal untuk pengajarannya? Orang-orang yang dipilih untuk bisa mengajar di kesehatan gigi ini, apakah ada standarnya? Misalnya harus melalui jenjang sekolah sampai mana gitu Pak? Kalau standar mengajar begitu, yang pasti proses pengajaran itu tentu saja mengacu kepada standar pendidikan. Dosen itu adalah minimal standarnya S2 dengan rumpun keilmuan begitu. Basic keilmuan yang mengajar di sini adalah minimal S2 dengan basic keilmuan adalah sebagai terapis gigi atau perawat gigi atau basic keilmuan dokter gigi. Begitu kan. Nah, tentu saja begitu kan kami juga untuk menjaga apa namanya kompetensi, barangkali ada kedalaman yang di luar apa namanya kedalaman materi yang dosen-dosen kami tidak miliki. Kami biasanya menggunakan apa namanya mengundang narasumber untuk mengadakan kuliah pakar begitu, kuliah umum begitu, untuk mengkaji kedalaman-kedalaman apa namanya materi yang apa namanya yang tidak, bukan tidak, yang kurang dimiliki barangkali oleh teman-teman dosen begitu. Biasanya kami selalu mengadakan begitu setahun itu minimal 3 kali untuk mengadakan kuliah umum seperti itu. Oke, berarti semua sudah dikontrol sesuai dengan standar ya Pak, dijaga supaya memang baik dari pengajaran, kemudian dari layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang sudah ada. Nah, mungkin pertanyaan terakhir adalah kira-kira apakah ada langkah strategis yang sudah dipersiapkan oleh jurusan kesehatan gigi sendiri untuk tetap mampu bersaing dan menjadi pilihan utama nih bagi masyarakat untuk memilih Poltekkes Jakarta 1 untuk jurusan kesehatan gigi sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Lang oh, untuk langkah strategis yang pasti kami begitu kan selalu menjaga apa namanya
sistem penjaminan mutu. Alhamdulillah begitu akreditasi pada tahun 2025 ini kami mendapat akreditasi program studi unggul. Artinya itu adalah bagian langkah strategis. Alhamdulillah itu begitu. Dan kami juga selalu bagaimana harus bisa memastikan adalah UKOM uji kompetensi mahasiswa 100% begitu kan. Tentu saja untuk mencapai UKOM 100% itu tentu saja dengan proses pembelajaran begitu mengacu sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku di kami begitu kan. Kemudian apa namanya mungkin ke depan begitu kan kami apa namanya selalu akan melakukan terus updating skill kompetensi dosen begitu melalui peningkatan kompetensi itu juga menjaga karena keilmuan itu selalu apa dinamis begitu kan perkembangan ilmu begitu kan sehingga skill kompetensi dosen begitu kemudian tenaga pendidikan PLP yang ada di kami pun kami harus selalu apa namanya tingkatkan guna apa guna yaitu meningkatkan kualitas lulusan seperti itu. Baik, terima kasih untuk informasi-informasi menarik yang sudah Pak Teddy bisa sharing kepada kami. Semoga Poltekkes Kemenkes Jakarta itu terutama yang jurusan kesehatan giginya semakin berkembang, semakin menghasilkan lulusan-lulusan Amin. yang terbaik dengan level kompetensi yang semakin baik dan bisa berkarya di masyarakat. Terima kasih kepada Pak Teddy. Saya ucapkan selamat sore dan salam selamat bekerja kembali.